Pemirsa, Polda Metro Jaya mengungkap fakta terbaru terkait kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Ya, Arya Daru tercatat pernah check-in ke hotel bersama sosok perempuan bernama Farah. Fakta terbaru terkait kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan diungkap Polda Metro Jaya dalam proses audiensi polisi dengan pihak keluarga. Pengacara keluarga Arya, Nicola Aprilindo, mengungkap fakta sekaligus isu sensitif dalam perkara itu. Menurutnya, polisi menyampaikan fakta bahwa Arya Daru tercatat pernah check-in di hotel bersama dengan sosok perempuan bernama Farah. Nicola meminta hal itu diusut tuntas oleh kepolisian, serta meminta kasus dinaikkan ke tahap penyidikan dan dilakukan gelar perkara khusus. Selain periksa Farah, Nikolai juga meminta Polda Metro Jaya memeriksa sosok pria bernama Dion. Farah dan Dion diketahui menjadi sosok terakhir bersama Arya Daru di sebuah mal. Jadi informasi itu disampaikan oleh 3 orang bahwa almarhum pernah check-in dan sebagainya. Tapi tidak diketahui pasti check-innya untuk apa, untuk siapa. Yang jelas dikatakan itu bersama seorang wanita bernama Farah. Makanya kami minta untuk diperdalam pemeriksaan terhadap Farah. Kemudian masukan-masukan kami kepada pihak penyelidik bahwa kami minta untuk kasus ini dinaikkan dalam tahap penyidikan dan dilakukan gelar perkara. Untuk diketahui, jenazah Arya Daru ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada 8 Juli 2025. Ia ditemukan dengan wajah terbungkus plastik dan lakban kuning, sehingga timbulkan spekulasi publik bahwa korban diduga dibunuh. Namun sejauh ini, penyidik tidak temukan unsur pidana dalam kematian Arya Daru. Berdasarkan hasil penyidikan polisi, disimpulkan tak ada keterlibatan orang lain dalam kematian Arya. Meski begitu, polisi belum menghentikan kasus ini dan masih terima informasi lainnya terkait kasus ini apabila ada bukti baru. Apalagi ponsel milik Arya Daru hingga kini belum ditemukan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa Mahkamah Agung menolak kasasi terpidana kasus pencabulan mantan kekasih Mario Dandi Satrio. Total durasi hukuman yang harus dijalani anak koruptor pajak Rafael Alun Trisambodo tersebut adalah 18 tahun penjara. Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan terpidana kasus pencabulan terhadap mantan kekasih Mario Dandi Satrio. Sehingga Mario Dandi tetap harus menjalani hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan. Hukuman ini pun kini bersifat final dan berkekuatan hukum tetap. Dengan amar putusan, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa. Dengan demikian, putusan pengadilan sebelumnya, yaitu pidana penjara selama 6 tahun penjara, denda 1 miliar subsidiar 2 bulan kurungan tetap berlaku terhadap saudara Mario Dandi. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, Mario Dandi juga telah dijatuhi pidana selama 12 tahun penjara atas kasus penganiayaan berat terhadap korban Kristalino David Oyora. Sebelumnya, anak dari terpidana korupsi pajak Rafael Alun Trisambodo ini juga telah dijatuhi pidana selama 12 tahun penjara, yakni atas kasus penganiayaan berat terhadap Kristalino David Ozora yang menyedot perhatian publik pada 2023 lalu. Sehingga total durasi hukuman yang harus dijalani Mario Dandi adalah 18 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, viral di media sosial, petugas Dinas Sosial Kabupaten Bogor memasangkan stiker penerima bansos di sebuah rumah bagus dan juga terparkir mobil mewah di wilayah Ciamis. Ya, Dinas Sosial Kabupaten Bogor mengklaim sudah mencabut hak pemilik rumah dan akan memverifikasi lagi data penerima bansos. Inilah video viral saat petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Bogor memasang stiker penerima bansos. Video ini menjadi sorotan lantaran rumah tersebut masih layak huni, bahkan terdapat garasi yang terparkir mobil. Hal ini cukup bertentangan dengan anjuran pemerintah bahwa penerima bansos adalah bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Menyikapi viralnya video tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Bogor membenarkan jika pihaknya saat ini sedang melakukan verifikasi data untuk penerima bansos baik BPNT maupun bansos lainnya. Kami menerima pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan sebagai penerima bansos. Jadi ke depan yang bersangkutan tidak akan terima lagi. Ini langsung kita proses, kita usulkan ke pihak kementerian untuk tidak menurunkan bansos atas nama yang bersangkutan. Kita harapkan ada kesadaran seperti ini diikuti oleh yang lain. Kita harapkan seperti itu. Ada sekitar 100.000 lebih penerima manfaat bansos di Kabupaten Bogor ini yang hingga saat ini akan terus dilakukan verifikasi data. Bagi mereka yang sudah tercatat kategori mampu, maka hak mendapat bantuan sosial akan dicabut. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga rela antre berdesakan demi mencairkan bantuan langsung tunai atau BLT di kantor pos Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Rabu siang. Pemirsa, meski kepanasan dan juga menunggu berjam-jam, ratusan warga rela antre mencairkan BLT Kesra senilai Rp900.000 di kantor pos Kebonjeruk, Jakarta Barat. Warga tak putus asa meski harus menunggu giliran panggilan petugas kantor pos. Banyaknya warga yang antre mengular hingga ke jalan raya, mengakibatkan kemacetan cukup panjang bagi kendaraan yang melintas. Meski bersyukur bisa mendapatkan BLT sebagai tambahan belanja, warga pun berharap pemberian BLT dilakukan lebih rapi. Sendirian, nggak ada yang temenin siang. Ini baru datang tadi aja dia. Seorang mama nekat menghadang mobil Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang tengah melintas di kawasan Batu Bara. Warga protes terkait alih fungsi pasar yang dijadikan kantor Koperasi Merah Putih. Beginilah aksi nekat warga saat menghentikan mobil patwal rombongan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang melintas di Jalan Desa Bulan-Bulan, Kecamatan 50 Pesisir, Batu Bara, Sumatera Utara, Rabu pagi. Setelah iring-iringan mobil berhenti, warga kemudian mencari mobil yang ditumpangi Bobi. Warga sampaikan protes terkait rencana alih fungsi pasar di desa tersebut yang akan dijadikan kantor Koperasi Merah Putih tanpa ada sosialisasi kepada mereka. Iya. Mak, kami jualan di situ di hari Jumat. Busur siapa? Katanya mau bangun Koperasi Merah Putih. Mau bangun kantor Merah Putih. Yang bangun anak-anak. Iya, tengoklah. Pak udah dirobani, udah ditaruh pundas. Mau dirobani. Apa enggak ditengok dulu, kami mau cari makan aja di Jumat. Tidak hanya sampai di situ, warga juga hentikan mobil yang ditumpangi Bupati Batu Bara Baharudin Siagian. Setelah mendengar keluhan warga, Baharudin mengatakan akan membahas permasalahan tersebut. Masalah pajak jangan ditaruh. Apanya kantor atau apa? Kantor Merah Putih. Oh, jadi ini mau dialihfungsikan? Iya, jadi kami tidak setuju. Tidak setuju, Bu, ya? Karena kami udah 35 tahun, 30 tahun. Sementara itu, di pasar nampak sejumlah pekerja sudah membuat lubang untuk pondasi bangunan sehingga memicu amarah warga. Dari Batu Bara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan.